Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan membahas mengenai kajian antropologi sastra terhadap novel-novel, puisi, dan karya sastra lainnya. Nah, tujuan dari antropologi sastra sendiri untuk menilai dan membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra melalui sudut pandang antropologi. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai definisi antara antropologi dan karya sastra. Antropologi dan karya sastra. Antropologi adalah kajian terhadap kebudayaan manusia secara konkret, sedangkan sastra adalah karya seni yang di dalamnya merefleksikan kebudayaan. Nah, secara etimologi, kaca antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti studi atau ilmu. Singkatnya, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Berdasarkan pengertian dasar katanya, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keberagaman fisik serta kebudayaan seperti cara berperilaku, tradisi, dan nilai-nilai. Nah, sehingga manusia yang satu dan yang lainnya dapat berbeda-beda. Nah, tujuan utama dari kritik sastra antropologi yang pertama yaitu mengungkapkan makna budaya yang tersembunyi. Nah, teori ini meninggali makna-makna simbolik, nilai-nilai, dan pandangan dunia yang tersembunyi di balik teks sastra. Nah, kemudian yang kedua, memahami hubungan antara teks sastra dan konteks sosial. Teori kritik sastra antropologi berusaha menjelaskan bagaimana teks sastra dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan sejarah. Kemudian yang ketiga, menganalisis peran sastra dalam bentuk identitas budaya. Nah, sastra berfungsi sebagai sarana untuk membentuk dan mempertahankan identitas budaya suatu kelompok. Kemudian yang keempat, membandingkan berbagai budaya melalui sastra. Dengan menganalisis karya sastra dari berbagai budaya yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam nilai-nilai, pandangan dunia, dan pengalaman manusia. Selanjutnya yaitu konsep penting dalam teori kritik sastra antropologi. Nah, pendekatan antropologi sastra digunakan karena mampu membedah sistem kebudayaan suatu masyarakat yang berasal dari pengalaman, pengetahuan, serta keyakinannya. Nah, jika sosiologi sastra menitikberatkan karya sastra sebagai refleksi kehidupan masyarakat dalam interaksinya, maka antropologi sastra ke arah kajian etnografi dalam karya sastra. Nah, hal ini disebutkan dalam penelitian Endra Suara tahun 2008. Dengan demikian, antropologi adalah alat bedah suatu karya sastra yang bagus untuk mengetahui makna dan sejarah perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Nah, contohnya nih, misalnya penelitian oleh Salma Zirong dengan judul Kajian Antropologi Sastra Cerita Rakyat Datu Museng dan Maipa Depati tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan kajian antropologi sastra. Arah penelitian ini pada deskripsi mengenai hubungan konsep atau konteks situasi sosial budaya yang terdapat pada Jawa pada cerita rakyat Datu Museng dan Maipa Depati. Nah, dari penelitian ini, penulis berusaha untuk melanjutkan penggunaan kajian antropologi sastra walaupun dengan data yang berbeda. Nah, hasil akhir penelitian ini menuju pada deskripsi pada unsur antropologi baik bahasa, religi, mitos, hukum, maupun adat istiadat yang terdapat dalam cerita rakyat Datu Museng dan Maipa Depati. Nah, dengan menerapkan konsep-konsep ini, kritik sastra antropologi berusaha mengungkap cara-cara di mana sastra berfungsi sebagai cermin dan pembentuk budaya serta bagaimana ia menyampaikan pandangan dunia dari masyarakat yang menciptakannya. Nah, berikutnya ada pula contoh penerapan teori kritik sastra antropologi. Nah, antropologi sastra tadi diketahui sebagai studi yang menggabungkan sastra dan antropologi yang menganalisis karya sastra melalui lensa budaya, mitos, dan adat masyarakat. Nah, maka dapat kita terapkan misalnya pada analisis cerita pendek Mudik Total yang mengkaji elemen bahasa, religi, dan adat istiadat dalam konteks budaya Jawa. Nah, selain itu, novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah juga dijelaskan untuk memahami nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama dalam konteks budaya. Nah, pendekatan ini membantu memahami bagaimana sastra mencerminkan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budayanya. Nah, adapun untuk analisis antropologi lainnya nih,
nih pada contoh novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, novel ini menceritakan tentang kehidupan anak-anak sekolah di sebuah desa di Belitung. Nah, nilai-nilai yang dapat kita ambil ada nilai lokal. Novel ini menggambarkan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan semangat pantang menyerah yang kental dalam masyarakat Belitung. Nah, adapun nilai tradisi dan adat istiadatnya yaitu deskripsi tentang upacara adat, permainan tradisional, dan makanan khas Belitung yang memberikan gambaran tentang budaya setempat. Nah, adapun untuk nilai agamanya, terdapat peran agama dalam kehidupan masyarakat Belitung yang digambarkan dengan jelas. Misalnya, dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam novel tersebut. Nah, demikian penjelasan mengenai kritik antropologi sastra. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat. Saya Elvira Zahra Ramsi dengan akhiran NIM 03 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.